Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu indah. Dan alhamdulillah, Masya Allah banyak banget nih jamaah yang baru bergabung. Ayo disiapin catatannya, di-share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Insya Allah bisa menjadi pahala juga dan bermanfaat buat orang banyak. Tema kita pagi hari ini jamaah, ditolak atau diterimanya sholat kita. Tadi Ustadz Maulana bilang nih, tadi Ustadz Syam nanya nih ke Ustadz Maulana, apa nih yang sholatnya diterima atau sholatnya tertolak? Dari suatu perbuatan yang selalu dilakukan berulang-ulang hingga membuat kecanduan, bahkan tidak bisa berhenti. Ustadz Maulana bilang kecanduannya Dan ketagihan. dan ketagihan. Apa itu Ustadz Maulana? Astagfirullahaladzim. Ya kan? Itu apa sih? Apaan Mau itu? tahu? Mau tahu? Mau tahu? Mau. Baik. Silakan Ustadz Maulana. Izin Habib, izin Apa Sasam. tahu? Saya langsung saja praktek ya, minta izin. Oke Ustadz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Terima kasih banyak tim Islam Tinda yang hari ini mengangkat tema bagaimana kita lebih memperbaiki ibadah kita, lebih menjadi orang baik. Tadi saya lihat postingan dari produser kita menjadi lebih baik, Masya Allah. Masya Allah. Jadi sebenarnya Sempet-sempetnya Ustadz scroll ya. iya, lihat dulu semuanya hari ini. Nah, jadi Cek ombak ya Ustadz. dari sini kita belajar bahwa gimana kita tidak usah ngurusin apa-apa, tapi ngurusin sholat dulu lah. Perbaiki sholat kita, hubungan kita kepada Allah. Nah ternyata ada orang yang sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena melakukan sesuatu yang bisa membuat dia kecanduan atau sudah kecanduan atau sudah merusak dirinya. Tahu? Apa itu? Adalah orang yang mabuk dan kecanduan tidak berhenti mabuk. Mabuk. Betapa agungnya Islam, betapa mulianya Islam, betapa mudanya Islam. Islam itu tidak menjudge, benar kan? Menjudge, Ya itu. keren, Masya Tidak Allah. menjudge, tidak menjelekkan, tetapi bertahap pada proses untuk khamar ini berproses. Jangan dekati sholat kalau lagi mabuk. Dalam seterusnya. Nah, kenapa bisa mabuk ini, minum khamar ini bisa membahayakan sholatnya? Karena antara salat dan khamar dua hal yang tidak bisa bersatu. Dan sangat-sangat bertolak belakang. Saya mau praktekkan ya. Ustaz Sam. Gimana Iya. tuh? Pakai Ustaz, sejadah. maaf izin ya. Karena ini kan kasihan. Mau buka buah sepatu. Iya. Baik banget Ustaz Sam. Ih, Masya Soalnya Allah. Ustaz Sam kan udah pakai tali dia. Gampang. Gampang ya. bukanya. Ya Ustaz Sam, kalau salatnya khusyuk gimana? Allahu Akbar. Nah itu. Khusyuk. Ustaz Sam berusaha khusyuk. Ya. Tapi pasti masih mikirin jihan. Oh. Ada aja yang dipikirin. Ada aja gitu, Ustadz. dipikirin. Iya, iya. Orang yang tidak mabuk aja kebayang-bayang pikirannya. Betul. Gimana kalau mabuk? Ceritanya mabuk. Hebat banget Ustaz Sam bisa praktekin. Coba Ustadz, kalau Kayak- mabuk kayak- nih datang ya. Kayak di TV-TV kan Iya, iya. ceritanya. Silakan, silakan. Kayak di TV-TV. Aduh ya Allah capek juga gue mabuk nih pengen nyobain sholat ah. Oh. Ya. Kebalik. Allahu Akbar. Oh iya benar. Oh iya Dia juga. nggak tahu Iya, kiblatnya. Ustaz. Karena orang mabuk tidak tahu posisi. Oh iya. Tidak tahu posisi. Maka maaf tanpa menggurui, tanpa menyinggung siapapun, mohon izin. Salat itu dua hal dan khamar itu dua hal yang bertolak belakang. Karena salat itu adalah bentuk ketaatan. Sekali lagi, bentuk ketaatan untuk mendapatkan rahmat. Sedangkan, oh maaf, miras itu merupakan bentuk kedurhakaan yang mendatangkan laknat. Bahkan disebutkan khamar itu adalah induknya dosa. Induknya dosa. Ketika orang bisa khamar, pasti bisa melakukan yang lainnya. Maka dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, ay orang-orang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau orang mabuk, kira-kira bisa baca Al-Fatihah enggak? Nggak bisa kayaknya. Kira-kira baca surat enggak? Nah, maka tingkatkan kualitas kita ketika kita salat dengan menjauhi sesuatu yang membahayakan. Ingat, khamar itu artinya menutup akal. Maka jenis-jenis amar termasuk sabu-sabu, Yo, nauzubillah. narkoba itu termasuk khamar karena termasuk menutup akal. Karena salat itu mencegah dari, kembali lagi, inna salata tanha anil fahsai wa mungkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Sementara khamar itu membuat orang jadi mungkar. Karena bisa membahayakan segala pihak. Dan salat itu tidak akan bisa bermanfaat salat itu kecuali satu hal, membuat orang lebih taat kepada Allah
Sementara pengaruh miras ini atau hamar atau sesuatu yang memabukkan yang menghilangkan akal. Sekali lagi, Ya. menghilangkan akal. Menghilangkan. Manusia itu diangkat derajatnya karena akalnya. Tapi sementara miras, hamar itu menutup akal. Bahkan pengaruhnya sampai 40 hari loh. Hah? 40 hari. 40 hari enggak Salatnya bisa ditolak. Ya Allah. Karena kenapa? Ada sesuatu yang buruk. Kenapa 40 hari hitungannya? Ya. Karena 40 hari baru bergantian makanan dalam perut kita. Oh baik. Aduh, Masya ya Allah. Nah, bahaya Perbaiki banget ya. ternyata ya. Semoga mungkin kalau misalnya ada yang pernah terjerumus, kalau bisa dihilangkan. Nauzubillah. Bertobat dan berhenti. Dan yang dibolehkan adalah kecanduan kita kepada Allah kali ya. Oh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Semoga bisa menjadi pelajaran penting buat kita. Kalau kata produser kita menjadi lebih baik katanya. Masya Allah. Kita lihat.